Hei, kamu. Tahu nggak yang namanya Prio Excellent? Tahu Om. Kamu tahu nggak saya siapa? Nggak tahu lah Om. Sama, saya juga nggak tahu siapa. Aduh ini apa sih? Dari mana nih Om? Kami ini pemain burung yang keren di zamannya ini loh. Oh ya keren. Keren ya. Tolong ambil kami makanan, Om. Oh siap. Mau apa tuh? Kupat tahu, bakso tahu, ayam geprek, sate marangi atau apa nih? Gak usah terlalu banyak. Aku maunya cuman kerupuk aja. Wah, loh, kerupuk. Cuman kerupuk ya gampang lah Om. Ya udah, ambil silakan. Oke. Loh, mau kemana ini? Hei, mau kemana ini? Hei, tunggu, mau kemana nih? Itu bukan jalan umum loh. Sini, hei. Kamu siapa? Kamu jangan ngatur-ngatur kita di sini. Saya tahu semuanya di sini. Mau kemana ini? Mau ke siapa nih? Pi, kamu tahu nggak? Kita ini udah di lokasi Raja di tempatnya Pak Prio. Kamu tahu nggak? Nggak tahu tuh di mana. Aduh. Kirain kamu tahu. Nggak tahu di mana coba. Kita obatin orang itu aja gimana? Boleh lah, ayo kita ikutin dia aja yuk. Ayo. Gak bener di sini. Pusing kepala saya ini dari tadi nih. Sudah saya bilang kan, tadi saya mau ketemu sama Pak Prio Excellent. Wah, cuma mau ketemu aja takut. Sini. Saya beres sini. Udah wes, nanti ketemu. Di mana ini Pak Prio? Sini Om. Om. Halo. Halo Om, apa kabar? Baik. Sini. Wih, bawa sangkar gede-gede ini dari mana Iya, nih? Silakan dari duduk. komunitas Ciblek Om. Komunitas Ciblek, oke. Iya. Komunitas Ciblek dari mana nih Om? Ceban Om. Ceban. Ciblek Baraya Bandung. Ciblek Baraya Bandung. Kalau base campnya di mana Om? Di kebetulan kalau untuk komunitas Ceban itu tidak ada base camp Om. Tidak ada base camp. Jadi setiap kita kumpul hari Minggu di mana di lapang itu dijadikan base camp. Base camp di situ. Berapa anggota komunitas Ciblek Baraya Bandung ini? Kalau dari Facebook itu Heeh. hampir 40.000. 40.000. Tapi tidak setengahnya yang aktif. 40.000 itu angka gede, 20.000 pertemanan di FB aja 5.000 loh. Betul. Itu udah keren, apalagi ini 20.000 aktif aja Om, keren. Iya. Terus bagaimana kabarnya komunitas Ciblek itu sendiri sekarang? Kok saya lihat agak sedikit sepi nih Om? Nah, gini Om, kalau untuk Ciblek itu kita nunggu event-event tertentu Om. Tertentu. Ya, karena burung-burung yang di Ceban ini, ya mohon maaf ya Om sebelumnya, sudah mapan istilahnya gitu. Jadi kita sebagai pendahulu memberi kesempatan kepada pemula Untuk ini naik dulu. untuk mencari Settingan. ya settingan, terus cari bakat juga gitu kan, untuk nanti dari pihak admin diambil Iya. untuk perwakilan di keluar kota ataupun Betul. event regional dan nasional gitu. Oh, nah bicara ke pemula Om, untuk Ciblek, untuk pemula itu gampang nggak sih sebenarnya Om? Nah, Perawatannya untuk para pemula nih ya kan, yang pengen coba bermain Ciblek. nah untuk di Ciblek ini gampang-gampang susah Om. Gampang-gampang susah. Iya. Gampangnya itu ya untuk rawatan harian gitu ya. Nggak terlalu berlebihan gitu kan, seperti burung-burung gede itu. Iya, betul. Cuman kasih ekstra puding, jemur sebentar, kita tinggal. Apalagi orang-orang yang Jemurnya sibuk berapa kerja. menit Om? Maksimal 30 menit Om. 30 menit. Extra fooding terdiri jangkrik berapa? Jangkrik standarnya 55. 55. Itu yang kecil-kecil paling ya. Kecil itu. Ulet Ulet kalau harian tergantung burungnya juga sama cuaca. cuaca di Bandung sendiri khususnya. Paling kasih 33. 33 ulet. Ya. Oke. Habis itu apa tambahan istirahat? Troto.
Kroto tiap 1 hari. minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali. Hamin 1 mau ke lomba pakai kroto. Untuk para pemula nih Om Bro, tadi dari ketua komunitasnya Ciblek Baraya Bandung sudah menjelaskan. Jadi kalau pemula ada yang mau coba main ciblek, nggak ribet-ribet amat sih ya Om. Ya, itu. Cuman ini Om, yang tantangan yang paling ribet itu ketika di lapangnya itu. Kenapa? Kenapa? Kok ribet? Loh, Ya, bukannya ini. kayak burung-burung lain kan cuman setting dari rumah dah selesai. Nah, itu Om. Ah. Ciblek itu beda dari burung yang lain. Bedanya Om? Bedanya kalau burung-burung yang lain begitu datang ke lapang tinggal atur birahi Ya, ya, betul, bersihin betul. sangkar, Bersihin sangkar, kasih ekstra puding, ya, tambahan begitu ekstra puding. begitu naik tinggal cantolin gitu. Kalau ciblek tidak Om. Gimana kalau ciblek Om? Ciblek itu kita harus cari lagu. Loh, cari lagu gimana Om? Ya. Coba asik nih. Cari lagu Om Bro, cari lagu gimana? Ada yang di kobok-kobok gitu. Kobok-kobok kandangnya. Ada yang harus dipegang. Ciblek dipegang Om? Bulunya nggak rusak nanti? Enggak, ada tekniknya Om. Stres? Tidak, karena sudah juga. terbiasa. Oh, mendapatkan lagu tersebut? Gimana? Untuk mendapatkan lagu yang diinginkan? Ya, itu caranya. Ada yang dipegang, dikobok. Bob, lagu, Sama lagu apa Om? Brandnya? Brandnya itu. Soalnya kan dari pakem IO itu yang diambil untuk ciblek itu kan brand Om. Brand, ngebrand. Tidak seperti yang ocehan yang lain memainkan irama lagu gitu kan. Kalau ciblek ini intonasinya cuma satu nada ngeplet gitu istilahnya. Ngeplet ya sih. Cuman kan burung fighter Om. Kalau nggak fighternya nggak keluar, nggak keluar ngebrandnya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Om ini siapa ini? Nah, ini pemilik dari ciblek bulldog Om. Bulldog. Oh, Ciblek Bulldog tahun-tahun kemarin sempat ngehit juga ya. Langganan Pasundan Om. Langganan Pasundan, betul. Di Kedua, Pasundan ketiga. ini harus hadir ada kelas Ciblek loh. Pasti ada. Nah, dengan Ciblek ini kalau Ciblek Om, kita bicara Ciblek. Ciblek ini asal muasalnya burung dari mana? Dari Jawa Om. Dari Jawa ya. Asli endemik Jawa. Endemik Jawa ya. Cuman dengan kita bawa ke Bandung, adaptasinya apa nggak susah? Om? Kalau ciblek tidak terlalu sulit Om, Tidak terlalu terkecuali ini Om. Nah ini untuk pemula ya, saya kasih gambaran untuk pemula dan pecinta rumahan gitu ya. Kebanyakan sekarang pecinta rumahan Om, jangan ngambil hasil tangkapan liar Om. Tangkapan liar? Ya, Kenapa Om? tingkat kesetresannya lebih sensitif dibanding sensitif. burung yang lain. Nah, tapi kalau untuk branding sendiri, apakah komunitas Baraya Bandung ini sudah berhasil atau komunitas lain sudah berhasil breeding ciblek? Sudah. Itu pun ada wadahnya, ada komunitasnya Oh, Om, iya? untuk breeding itu. Namanya KBCI. Komunitas Breeding Ciblek Indonesia. Itu anggota cuma ada 15.000 lebih kalau saya tahu itu. Yang berhasil sekitar 600 orang yang berhasil berhasil ciblek. breeding itu. Keren. Dari satu orang itu lebih dari 3 indukan Om. Oh, iya. Dari 3 indukan. 3 indukannya. Keren Om. Dan sedangkan untuk Baraya sendiri gimana? Apakah sudah ada yang berhasil? Sudah banyak. Sudah banyak ya, Om? banyak. Nah, makanya yang pemula-pemula ini Om dorong untuk hasil breeding tadi. Betul Om, betul, daripada kita Ambil tangkapan dari alam. Stresnya lebih. Betul. Jadi dari komunitas ini kan menjaga ekosistem yang ada di alam gitu Om, supaya tidak punah. Kita lestarikannya yaitu tidak hanya untuk menggantang saja, tapi di breeding juga gitu. Kelangsungan hidup ciblek tersebut. supaya kelak nanti kan buat anak cucu kita bisa supaya tahu. tidak mendengar cerita aja Ya, Om gitu. oh burung ciblek itu seperti ini, gitu burung kan. ini seperti ini, kayak gitu. Setuju Om. Nah, kalau untuk hasil breeding, rata-rata di kisaran berapa Om? Kalau hasil breeding rumahan ya Om ya, itu 500.000. 500.000. Udah bahan. satu paket. Oh, sejodoh. Enggak, itu sepaket dalam artian kata ring sama sertifikat. Oh, ring sama sertifikat. Kalau rumahan, hasil breeding rumahan. Beda lagi sama breeding alam gitu. Betul. Nah, ini juga teman-teman ada sebagian cuman tidak terlalu banyak untuk ngambil di alam sih. Hanya beberapa saja ngambil dari alam, cuman anakannya saja, tidak indukannya gitu. Iya. Terus Om, untuk ciri-ciri ciblek yang bagus itu seperti apa Om? Atau jenis ciblek yang bagus di gantangan atau ciblek yang stabil di lapangan? Itu ciri-cirinya dari jenis apa?
Terus ciri-cirinya bagaimana gitu? Kalau ciblek itu katuranga tidak terlalu ini ya Om, tidak terlalu penting ya. penting ya. Tidak terlalu penting. Yang penting punya mental, materi brand kunci. Materi brand kunci. Itu dua sih. Jenisnya Om, apakah ciblek gunung, apa ciblek A, Nah, ciblek B? untuk di Bandung ini kita lebih dominan ke ciblek kebon. Cibon ya. Cibon gitu. Cibon. Kalau untuk blok tengah sekarang mendominasi ke ciblek gunung. Ciblek gitu. gunung. Ada plus minusnya itu. Ada Plus minusnya apa seperti Om? Kalau kebon nih, kita bicara kebon. Kebon minusnya dari durasi kerja Om. Durasi kerja kurang, Napas. nafas kurang ngedur. Napas kurang ngedur. Tapi untuk dari segi volume dia dapat. Oh, sementara kebalikannya. Kalau Cigun dapat durasi kerja. Durasi kerja cuman minus dari volume. Nah, sedangkan Om dari komunitas semua, harga ciblek yang termahal pernah sold out tertransfer berapa Om? Siapa ya? NBM. Berapa? Sementara ini NBM Yang rekor ciblek, bursa transfer ciblek. 45 juta. Om. 45 juta. Burung sekecil ini ya. Om. Kemarin saya pleci 60 juta. Ini ciblek kecil segini juga 45 juta Om. 45 juta. Stabil itu Om. Stabil sampai sekarang. Sampai Itu punyanya Bos Didin dari Purwakarta. Purwakarta. Oh, sekarang masih stabil. Masih stabil sekarang di event-event besar. Oke. Masih stabil. Nah, untuk ini Om, untuk tadi kan setting lapangan agak sedikit susah ya Om. Betul. Kalau setting harian, itu di rumah apakah ciblek gacor seperti di lapang atau enggak Om? Nah, kita kembali lagi ke karakter burungnya Om. Ada yang Gacor di rumah. Ada gacor di lapang. Seperti halnya ini bulldog, kalau di rumah ini dia kurang gacor. Kurang gacor. Brandnya juga nggak keluar. kurang kunci ya, Pi ya. Jarang keluar gitu. Om, kalau saya lihat konin, pleci itu sistem untulan. Kalau ciblek gimana? Kembali lagi ke karakter burung Om. Karakter lagi. Oh, tapi paling banyaknya Om, paling dominan. Single ya? Single. Main single. Itu fungsinya buat naikin birahi aja sih. Birahi aja. Kalau untuk naikin emosi, kita mainin di extra puding. Extra pudingnya. Naikin di extra puding. Nah, sementara Budok nih prestasi dari kemana aja nih yang sudah mengukir prestasi di mana aja? Terakhir Semarang ya? Semarang hadir juga? Anniversary RWBC itu. Oh, berapa orang dari Bandung berangkat? 7 orang. 7 orang cuman bawa 3 burung. 3 burung, naik mobil? Naik pakai mobil. Okay. Yang diutamakan bulldog. Bulldognya, tapi dapat. Alhamdulillah. PRB. Oh, iya. Semarang terus mana? Pasundan sudah. 2 kali ya Pasundan ya. Preskap. Keren. BLA ya. BLA. Sudah berapa tahun nih bulldog di tangan Om nih? Ada 2-3 tahun? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun stabil ya Om ya. Oh, keren Om. Nah, sedangkan di Bandung ini untuk ajang silaturahmi antar komunitas ciblek ini seperti apa agendanya Om? Nah, untuk agenda di Bandung ini khususnya sebulan sekali Om. Kita mengadakan acara kopdar gitu. Tapi tidak hanya untuk menggantang saja sih Om. Kita cuman sharing, ngobrol. Kita membicarakan gimana nih nasib ciblek untuk kedepannya gitu. Mau dibawa kemana gitu kan. Sebelum seperti burung-burung yang lain gitu ya Bro. Ada perizinan yang bla 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 gitu kan gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan itu gitu kan. Dengan banyaknya ya kemarin-kemarin yang permen itu gitu kan. Kalau dampak dari Corona atau COVID-19 gimana Om untuk para teman-teman komunitas ciblek mania ini? Untuk ciblek ini Om, sebagian banyak yang ngaco. Iya, karena itu kalau ada lapang sih, tidak ada fasilitasi lapang. lomba ya. Betul. Pasti kalau ngaco pasti sudah jelas. Ngaco. Jadi susah untuk buang birahinya gitu. Iya. Oh iya sih, banyak orang yang ngeluh segitu. Murai pun sama Om. Iya. Apalagi ini diadakan PSBB lagi di Jakarta. Jadi lomba-lomba makin sepi, bulldog makin ngandang aja di rumah berarti ya. Terus Om, untuk teman-teman di Bandung ini persiapan Piala Pasundan menjamu teman-teman komunitas ciblek di luar kota ke Bandung.
seperti apa Pak? Apa sudah ada komunikasi atau Sudah. apa? Sudah. Sudah. Kita alhamdulillah dari Blok Tengah sudah mau support. 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 Alhamdulillah. Dari Blok Tengah semua kota Blok Tengah mereka mau datang ke sini. Nah. Cuman ini Om Bro, ada satu kota mereka titip pesan ke saya mungkin Ya, gitu boleh, ya. boleh. Ya mungkin disampaikan ke yang punya IO gitu ya. Jadi Pasundan itu mereka mau ciblek tuh dicampurkan gitu. Oh, antara kebon, Sama Cigun. Cigun. Nggak masalah tapi. Kalau saya pribadi sama Lupi tidak jadi masalah. Karena sering main ke sana gitu Sana kan. main keluar kota ya kondisinya seperti itu, Ya, dicampur gitu ya. Di Blok Tengah kan identik dia dicampur gitu. Wush, volumenya keren budok nih. Keren. Nah, Setengah volume. Kuping saya udah cenging apalagi full ini toh. Full apa? Full ini kerjanya setengah aja udah bikin pening kepala saya kayak kuping saya kok. Betul. Nah, rencana apa Om? Apakah mereka datang ke sini kita nanti komunitas di Badung menyambut dengan makan-makan atau apa rencana? ada rencana seperti itu Om. Kita biasanya suka ada apa ya tradisi di Ceban itu ngaliwat ya, ngaliwat gitu, ngampar. Ya. Oh, iya, oke. Rencana seperti itu gitu untuk menyambut tamu dan disiapkan tempat singgah lah untuk istirahat tamu gitu. Betul. Sampaikan saja Om salam hormat saya, undangan buat teman-teman komunitas Ciblek seluruh Indonesia untuk hadir di Piala Pasundan 4 Siap. ini. Dan satu kehormatan juga buat teman-teman Baraya Badung ini kan bisa menjamu teman-teman Ciblek seluruh Iya, Indonesia bisa silaturahmi, bisa kenal si A, si B, si C. Hobi kicau kan ini yang kita Betul. cari Om. Saya bisa Betul. kenal sama Om yang punyanya bulldog, siapa lagi yang punya yang ini gini. Iya, Nah, iya. itulah makna dari hobi itu bikin happy. Kalau Betul. hobi nggak bikin happy ya buat apa Betul, main betul. hobi kayak gitu. Betul. Om, saya pengen lihat bulldog nih Om. Seperti apa nih Ciblek yang sudah melalang buana berprestasi di mana-mana. Boleh Om? Boleh, Om. Oh, sini Om, bawa sini Om. Tadi aja suaranya setengah aja bikin ceking telinga saya. Kalau yang satu ini Itu tandemnya Om. tandemnya. Oh, Iya. satu rumah juga. Satu rumah cuman beda ruangan. Aduh, nggak, Beda kamar. kupingnya nggak ini, nggak selik. Iya. Bulunya juga udah agak kering nih. Mulai udah mapan ya. Saya kira sistem jodohan. Lah nanti kalau breeding biasanya seperti apa Om? Breeding yang sudah berhasil. Masukkan koloni atau Tidak seperti murai Om. seperti mulai satu Punya jodoh? satu jodoh gitu. Penjodohannya ya Gampang hampir mirip kayak murai Om. Kayak murai. Oh. Gampang susah Sama, gitu. maksudnya kalau Iya. kalau gagal dibantai juga sama. Iya, sama. Gagal dibantai juga. Dibantai juga. Malah ada jantan yang dibantai sama betina itu kasusnya Om. Waduh, Iya, saking galaknya saking itu. galaknya. Wah. Kalau manusia itu udah nenek-nenek. Udah Makanya saya heran, kayak murai bantai juga ya. Betul. Soalnya kan ini tipikal fighter kalau Fighter Ciblek ya itu. sih, Black masuk kategori fighter. Soalnya saya dulu pernah punya masteran Ciblek Om. Oh gitu. Cuman rentan cuaca. Iya, betul. Rentan cuaca. Betul. Akhirnya juntai juga. Saya juga pengalaman untuk merawat juga kurang paham bener gitu loh. Betul. Mungkin kurang kroto atau kurang Kalau extra dari pemain gitu ya, sudah pengalaman gitu bermain mendalami Ciblek Om, kita lihat dari cuaca Om. cuaca ya. Kalau cuaca seperti ini memasuki pancaroba gitu ya, kita udah aja full kerodong. Full krodong. Yang penting kebersihan sangkar nomor satu Nomor itu. satu, oke. Itu yang nomor satu, sangkar sama air. Air. Nah, untuk air tidak boleh pakai air keran Om, Oh iya ya. harus pakai air mateng Om. Harus mateng ya. Iya. Galon punya. Iya. Oh. Yang penting air mateng aja. Air itu. mateng, Pakai Bukan air keran gitu. Bukan. Ya. Waduh. Apalagi memasuki pancaroba Om. Waduh, iya sih. Saya mungkin kayak gitu perawatnya ambil sembarang aja. Akhirnya merinding ngegembung. Iya. Nah itu penyebabnya Om. Soalnya kan air keran ada apa timbal-timbalnya seperti Timbalnya iya sih, betul. Enggak higienis juga, Om. Betul. Paling kalau misalkan kita mau jemur pun jemur kerodong itu. Jemur kerodong. Jemur kerodong. Nah, kalau sendal bulldog ini sendiri
kalau pasca mabung Om, itu berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali mabungnya? Untuk di Bulldog sementara ini selama 3 tahun ke lapang belum pernah sampai istirahat mabung. Master apa belum? Ini Soalnya Aneh ya? burung justru itu burung paling aneh. Nggak mabung ya? mabungnya jadi Nyulam ya? satu-satu. Satu-satu. Oh, satu-satu. Enggak bro gitu ya. Kalau burung yang lainnya kan kayak murai, anis itu kan bro, dia harus istirahat. Kalau ciblek enggak? Sebenarnya ada juga Ada. yang lain. Cuma untuk di Bulldog Enggak berlaku itu, Iya. mitos itu ya. Paling satu, Satu. dua, satu, Ya, dua. tetap ke lapang. Oh, oke. Nah, rencana ke depan untuk ciblek bulldog ini, Pasundan pasti. Ya. Selanjutnya akan event kemana yang jadi fokus utama? Fokus utama sekarang press cut. Iya. Oke. Sudah Pasundan. Nah, sedangkan komunitas ciblek ini, apakah punya event yang kolosal untuk para komunitasnya, Om? Ada itu Om. Jadi setiap tahun kita mengadakan anniversary. Gitu. Anniversary. Cuman kan dari komunitas Ciblek ini tuh Om bukan banyak ya. Satu keluhan gitu. Sebenarnya. Dari komunitas Ciblek itu setiap event-event besar Om. Jadi tidak seperti burung-burung yang lain. Burung-burung yang lain kan regional nasional mereka sudah ada gitu tertera gitu kan. Sedangkan untuk komunitas Ciblek kita harus komunikasi dulu sama Dengan pihak IO. penyelenggara. Kita harus minta gitu iya kan. sih. Banyak kasus ya Om. Ya mungkin saya tidak bisa menyebutkan di sini mungkin ya. Banyaklah IO seperti itu, bahkan ya kami pun kalau untuk syarat melestarikan sudah memenuhi syarat gitu kan. Gitu. Cuman kesalahan kami itu di mana gitu. Mohon untuk dikoreksi gitu kan. Iya. Soalnya ini hobi juga kita melestarikan program pemerintah untuk breeding juga kita sudah giatkan. Betul. Ya, harusnya pemerintah juga lebih memperhatikan Ya, bahwa itu, Om. komunitas hobi ini tidak ada campur tangan pemerintah tapi mendukung UMKM. Disadari tidak disadari kan Betul UMKM sekali. dengan adanya hobi Ya. ini terangkat loh. Betul. Pendapatan devisa negara paling besar adalah di UMKM Betul sekarang. sekali, Om. Di masa Covid ini UMKM lah yang menopang perekonomian Indonesia. Tapi kita perlukan perhatian pemerintah. Ya. Ini sudah ada breeding, sudah ini mbok yo perhatikan ataupun didukung ini komunitas hobi ini. Ya istilahnya kita dikasih wadah Ya, dikasih wadah betul, gitu kan. Betul. Saya melihat bahwa aturan pemerintah ini dari BKSDA sih tujuannya bagus. Betul. Tapi penerapan di lapangan kurang bagus. Kurang itu. satu juga kurang konsisten dengan apa yang mereka terapkan aturannya. Betul Sedangkan kalau memang sudah terserap ataupun sudah adanya breeding satu burung yang merasa hampir punah, itu yang peduli adalah kita sama Kicomania. Betul. Coba orang lain mau nggak membuat satu solusi untuk breeding cucak hijau, ciblek, konin atau apapun? Nggak ada toh. Iya, betul. Yang ada adalah harusnya BKSDA itu merangkul komunitas-komunitas ini, Itu seharusnya. terus memberi penyuluhan-penyuluhan ataupun memberi wadah untuk breedingnya lebih banyak lagi sehingga alam satwa alam ini terutama burung-burung yang dilindungi ini tidak punah gitu. Setuju Tom? Setuju. Nah itu Om Bro, pemerintah intinya ini harus lebih perhatian ke menengah ke bawah. Betul. Di komunitas hobi kicau ini Om Bro. Om, pertanyaan yang paling krusial nih kalau di lomba-lomba ini. Deg-degan nih. Om, kenapa sih memilih ciblek? Kenapa sih lebih memilih ciblek untuk menjadi menjadi kojo ya? Menjadi kojo sekaligus menjadi pilihan dalam hobi kicomania ini. Kalau pribadi saya gitu, pribadi saya mungkin untuk awal mula seneng burung itu yang lain ya Om, seperti kenari gitu kan, burung-burung kecil yang lain. Nah, ketika ada tetangga yang punya ciblek, kok unik gitu, burung kecil suaranya cetar gitu, bisa seperti kayak senjata AK-47 gitu kan, unik gitu kan. Lah,
kok ini burung apa gitu kan, belum tahu. Saya cari-cari postingan, ternyata dapatlah kok dari grup Ceban ini komunitas. Nah itu awal mula saya masuk Ceban itu tahun 2014 ini. 2014. Seneng diracuni sama satu teman, dibawa ke lapang, suruh setting. Awalnya itu ya saya pemula, ribet sih kok main ciblek seperti ini gitu kan. Tapi ya saya namanya manusia ya, burung juga punya perasaan. Kita rawat dengan hati. Ya udahlah, kita rawat aja sejalannya aja gitu. Seiring berjalannya waktu ya seneng yang ribet kok gitu ke depannya. Malah gitu makin kan. semakin menyukai ciblek ya. makin tertantang gitu. Jadi yang saya suka ini tantangannya ini tantangannya dari settingan, dari Itu. ke lapang juga. Betul. Walaupun agak sedikit ribet tapi memberi satu ini ya, apa ya, adrenalin tersendiri. Betul. Yang ke satu itu Om, yang kedua tali silaturahminya Om. Gimana Ikatan tali silaturahmi silaturahminya. untuk komunitas ciblek Om? Nah, untuk di Ciblek itu benar-benar seduluran, itu benar-benar mengutamakan seduluran. Om. Seduluran, bener-bener seduluran. Menang kalah di gantangan. Betul. Turun gantangan kita Sedulur. kawan. Nah, setuju Om kalau Jadi itu. Oke. gini Om, untuk di Ceban itu kalau ada yang menang kita kumpulin, kita ngeliwat Om. Oh gitu. Ini menang-menang ya segini-gini Kumpul ngeliwat. untuk ngeliwat gitu. di rumah siapa nih lapangan yang terdekat. Nah itu yang paling saya suka. Jadi nggak Om. menang Shopee upload menghilang gitu ya? Tidak Om. Ini keren Tidak. gitu. Tidak seperti itu kalau untuk di Ciblek Om. Ciblek berarti siapa yang menang kumpulin uploadnya yuk makan. Ya. Oh, keren, Tapi keren, itu Om. pun seikhlas yang moncer gitu. Ya. Tidak untuk dipatok. Untuk dipatok. Oke. Dari situ kan kita nggak melihat besar kecilnya, tapi kepedulian, solidaritas antar itu. komunitas itu udah keren itu Om. Walaupun sedikit tapi banyak kan. Ya. Sedikit tapi ikhlas itu Betul, beda Om. Itu lebih berarti dari lebih berharga lah menurut saya daripada hal sekedar materi Om. Betul. Oke Om, pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab. Om Bro, begitu tadi obrolan asik dengan komunitas Baraya Ciblek Bandung. Om Bro, teman-teman komunitas Ciblek se-Indonesia, kami undang datang di Piala Pasundan 4. Tuan rumah Baraya Bandung sudah siap menjamu teman-teman komunitas Ciblek di seluruh Indonesia. Datang dan meriahkan ya Om Bro. Terima kasih dan salam excellent.